Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gentan Joshua dari kelas 1141 yang akan menjelaskan tentang materi gelombang bunyi. Apa itu gelombang bunyi? Suara atau bunyi adalah gelombang merambat yang dihasilkan dari benda bergetar sebagai sumber bunyinya. Bunyi sendiri termasuk dalam gelombang longitudinal dan gelombang mekanik. Kenapa gelombang longitudinal? Karena arah rambat bunyi itu searah dan dikatakan sebagai gelombang mekanik karena bunyi membentukkan medium perambatan. Klasifikasi bunyi. 1. Infrasonik. Bunyi yang memiliki frekuensi lebih kecil dari 20 Hz. Normalnya manusia tidak bisa mendengar bunyi ini. Yang bisa mendengar bunyi ini adalah hewan seperti anjing, jangkrik, gajah, hiu, dan laba-laba. Selain itu, bunyi infrasonik juga dimanfaatkan oleh seismometer untuk mendeteksi gempa bumi. 2. Audiosonik. Bunyi yang memiliki frekuensi di kisaran 20-20.000 Hz. Nah, bunyi inilah yang bisa didengar oleh manusia. 3. Ultrasonik. Bunyi yang memiliki frekuensi lebih besar dari 20 Hz atau 20 kHz. Wah, tinggi banget frekuensinya. Berhubung bunyi ini sangat tinggi, jadi yang bisa mendengar bunyi ini adalah kelelawar dan lumba-lumba. Selain itu, bunyi ini juga dimanfaatkan untuk USG atau ultrasonografi yang digunakan untuk mendiagnosa janin di dalam kandungan. Karakteristik gelombang bunyi. Bunyi memiliki karakteristik yaitu 1. Bunyi merupakan gelombang longitudinal. 2. Hanya merambat melalui medium padat, cair, dan gas. Dengan kata lain, tidak dapat merambat pada ruang hampa. 3. Cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh kerapatan medium perambatannya. Bunyi akan lebih cepat merambat pada medium yang memiliki kerapatan tinggi, yaitu medium padat. Sifat-sifat gelombang bunyi. Refleksi. Refleksi atau pemantulan adalah sifat bunyi yang akan pertama kita bahas. Ketika bunyi merambat melalui mediumnya, maka bunyi akan dipantulkan apabila mengenai permukaan benda yang keras. Misalnya bunyi tersebut mengenai permukaan batu, kaca, ataupun besi. Refraksi. Sifat selanjutnya adalah refraksi atau pembiasan. Sifat ini terjadi ketika ada bunyi yang melewati dua medium perambatan yang berbeda, misalnya melewati air dan udara. Maka bunyi tersebut akan dibiaskan atau dibelokkan. Selanjutnya, difraksi. Sifat difraksi atau pelenturan ini berlaku apabila ada bunyi yang melewati celah sempit, maka bunyi tersebut akan dilenturkan. Efek Doppler. Sifat yang satu ini bakal menjelaskan kalau ada sumber bunyi yang menjauhi atau mendekati pendengar, maka frekuensi yang didengar oleh si pendengar akan naik turun atau perubahan frekuensi. Dan yang terakhir, pelayangan gelombang. Sifat yang terakhir adalah pelayangan bunyi. Sifat yang satu ini menjelaskan apa sih? Jadi, sifat ini akan menjelaskan kalau ada dua bunyi yang berbunyi secara bersamaan tetapi memiliki frekuensi yang berbeda. Menghitung cepat rambat bunyi. Pada prinsipnya, rumus cepat rambat bunyi adalah sebagai berikut. V sama dengan S per T. Keterangan, V adalah cepat rambat gelombang dengan satuan meter per sekon. S adalah jarak dengan satuan meter, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Medium padat dengan rumus V per akar dari E per Rho. Keterangan, V adalah cepat rambat bunyi dengan satuan meter per sekon. E adalah modulus Young dengan satuan Newton per meter persegi. Sedangkan Rho adalah massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik. Medium cair dengan rumus V sama dengan akar dari B per Rho. Keterangan, V adalah cepat rambat bunyi dengan satuan meter per sekon. B adalah modulus Planck dengan satuan Newton per meter persegi. Sedangkan Rho adalah massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik. Medium udara atau gas dengan rumus V sama dengan akar gamma RT per M. Keterangan, V adalah cepat rambat bunyi dengan satuan meter per sekon. Gamma adalah konstanta Laplace
R adalah konstanta gas umum dengan satuan Joule per mol Kelvin. T adalah suhu gas dengan satuan Kelvin. M adalah massa molekul relatif gas. Oke, kita lanjut dengan penerapan gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama, ultrasonografi atau USG. Alat ini digunakan untuk melihat gambaran dari organ dalam, contohnya untuk melihat janin dalam kandungan. Kerja ini yaitu dengan menempelkan transducer ke permukaan tubuh yang akan dilihat gambaran dalamnya. Kemudian, pada alat tersebut akan disalurkan listrik yang dapat menghasilkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi dan panjang gelombang tertentu. Selanjutnya yaitu menghitung kedalaman laut. Menghitung jarak kedalaman laut itu dengan memanfaatkan gelombang bunyi, yaitu ultrasonik. Gelombang ultrasonik akan dipancarkan ke dalam lautan secara garis lurus hingga mengenai penghalang, sehingga gelombang bunyi tersebut akan dipantulkan kembali ke kapal sebagai gema. Nah, waktu yang dibutuhkan gelombang tersebut untuk bergerak turun ke bawah hingga memantul lagi dan kembali ke atas, itulah yang akan dihitung untuk mendapatkan jarak kedalaman laut. Langsung saja kita masuk ke latihan soal gelombang bunyi dengan soal. Dengan menggunakan garpu talah berfrekuensi 1368 Hz dan tabung resonator, bunyi keras pertama terjadi jika panjang kolom udara di atas permukaan air 6,25 cm. Kecepatan bunyi di udara pada saat itu adalah pembahasan. Diketahui F sama dengan 1368 Hz dan L sama dengan 6,25 cm. Yang ditanyakan adalah V. Jawab, lambda sama dengan 4L. L yaitu 6,25 cm. Maka 4 kali 6,25 cm yaitu hasilnya 25 cm. Lalu kita rubah ke meter. Hasilnya 0,25 meter. V dengan rumus F kali lambda yaitu dengan F 1368 dan lambda 0,25 meter. Lalu dari perkalian tersebut hasilnya adalah 342 meter per sekon. Baiklah, saya mohon maaf jika ada kesalahan karena kesempurnaan itu judul lagu Rifki Febian. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.